Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kenal, saya Mr. Adi. Nanti akan ketemu saya, mau online, mau offline. Kita akan ngobrolin tentang civics and globalization gitu. Nah, apa itu civics and globalization? Nah, Mr. akan cerita sekilas saja. Oke, lihat tayangan berikut ini ya. Oke, jadi nama kita, mata pelajaran kita adalah Civics and Globalization. Nama ini bukan sekedar nama, tapi memang punya maksud gitu. Jadi kalau kita di sekolah negeri kan sering menyebutnya itu PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tapi kita namanya itu Civics and Globalization, sehingga bagian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu sudah terkandung di sana, di civics. Kemudian globalization itu kekhasan Budi Mulia II. Ini adanya di SMA atau nanti juga di SMK atau di MA kita. Tapi di SMP belum ada karena ini lebih ke menerapkan universalism of Islam. Jadi sekolah kita itu sekolah yang menggunakan Cambridge Islamic Cambridge School, sehingga kalau kita ambil poin, semua nilai-nilai di dalam Islam itu digunakan sebagai bahan rujukan untuk merumuskan bahan-bahan kajian di civics and globalization. Nah, cara penyampaiannya, karena universalism itu berarti tidak boleh mendoktrin, maka ini menggunakan pendekatan logika kritis. Apa sih logika kritis itu? Logika kritis itu Anda dalam melihat sebuah fenomena di negara kita atau internasional, kita nanti juga akan membahas bagaimana wawasan internasional itu, tapi melihatnya dari sudut pandang yang kritis. Biasanya anti mainstream. Contoh, kalau kita pakai pendekatan sejarah tentang nama-nama presiden misalnya, saat ini coba jumlah presiden kita berapa? Orang kan menyebutnya 7 kan gitu ya. Mungkin sampai SMP kamu masih menganggap presiden kita itu 7. Gitu. Tapi mari kita hitung ya. Presiden yang pertama, kalau Presiden Jokowi itu 7, presiden yang pertama adalah Presiden Soekarno. Yang kedua, Presiden Soeharto. Oke, betul. Yang ketiga, Presiden setelah Pak Harto, wakil beliau Pak B.J. Habibie. Setelah beliau ada Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kelima, ada presiden setelah Gus Dur, ada Megawati Soekarno Putri. Yang keenam, Pak SBY, ada 10 tahun beliau menjabat. Yang ketujuh, Pak Jokowi. Nah, kalau menggunakan pendekatan biasa, mesti kesimpulannya seperti itu. Tapi mari kita menggunakan pendekatan logika kritis. Ya, jadi pertama, universalisme Islam itu menghendaki di dalam penyampaian materi kita diskusi, kita melihat dengan apa pola pikir yang lebih mendalam, lebih komprehensif gitu ya. Maka lihat sejak Pak Karno, perhatikan betul ini ya. Ketika Pak Karno dulu menjabat sebagai presiden, bukankah Indonesia pada saat itu ketika agresi militer Belanda pertama, kemudian Pak Karno ke Yogyakarta. Jadi ibu kota Indonesia itu pindah di Yogyakarta. Tapi ketika agresi militer Belanda kedua, maka Pak Karno dan Muhammad Hatta dan para menteri-menterinya itu berhasil ditangkap oleh Belanda gitu. Cuma pertanyaannya, apakah pemerintahan Indonesia itu habis? Kan enggak. Kenapa? Coba, mari kita ingat teori tentang unsur-unsur berdirinya negara. Pertama, ada rakyat, yang kedua ada wilayah, yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat, keempat ini opsional, ada pengakuan negara lain. Nah, bayangkan pemerintahnya sudah ditangkap oleh Belanda. Harusnya kalau ini dipakai otomatis Indonesia itu hilang. Tapi faktanya apakah Indonesia hilang? Ya enggak. Nah, karena pada saat sebelum ditangkap, beliau telah memberikan mandat kepada pemerintahan darurat Republik Indonesia, Syafruddin Prayoga Negara, untuk melanjutkan pemerintahan
di Indonesia itu. Sehingga apa? Keberlangsungannya nyambung. Itu berarti presiden sebelum Pak Harto sudah ada lagi satu, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Apakah cukup di situ? Enggak. Ketika perjanjian konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949, Indonesia ini namanya bentuk negaranya berubah. Menjadi apa? Bentuk negara serikat. Nah, konsekuensinya adalah Republik Indonesia pada saat itu Pak Soekarno sebagai presiden, beliau kepala negara tapi simbol saja. Kepala pemerintahnya ada dalam skup perdana menteri. Gitu. Nah, itu risknya. Nah, Indonesia, Republik Indonesia pada saat itu siapa yang memimpin? Namanya Mr. Asaad. Nah, transisi itu dari Syafruddin Prawira Negara, kemudian Mr. Asaad, itu jeda antara Pak Soekarno, kembali lagi nanti Pak Karno setelah mosi integral Muhammad Nasir tahun 50 bulan April, maka sebelum itu sejak Pak Karno ditangkap itu ada dua pemimpin, dua kepala negara, dua presiden katakanlah kita ambil, dan dua kepala pemerintahan meskipun pada saat itu sebentar, yaitu Mr. Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asad. Oleh karena itu, kita memandang dengan logika kritis itu, berapa jumlah presidennya? Ada 9. Nah ini perbedaan kalau kita menggunakan logika kritis di dalam menganalisis fenomena. Ini contoh saja, tentu akan banyak ya. Gitu. Mari kita lanjut. Yang ketiga, kita juga menggunakan basis pemikiran kecerdasan sosial. Kenapa? Karena misalnya gini ya, Mister saya tuh nggak suka politik kan gitu kan. Padahal civics itu kan nanti ada materi-materi tentang politik tuh di kelas 11 ya, atau kelas 10 semester 2. Gitu. Tapi kan nggak suka politik gitu. Boleh nggak suka politik. Nah, pakai kecerdasan sosial kita. Apa sih basis pemikiran yang disediakan oleh kecerdasan sosial? Maka dari pelajaran civics and globalization mengajak kita peduli terhadap kondisi lingkungan sosial kita. Misalnya, apakah kita mau dari TK, SD, SMP, SMA ini yang namanya belajar itu belajar aja terus. Memikirkan nasib teman, memikirkan nasib tetangga, memikirkan nasib kiri kanan. Pernah nggak sih kita berikan porsi ke sana? Yang sudah lama kita belajar selama ini. Nah, kalau belum pernah, maka kecerdasan sosial itu melatih kita untuk berpikir dari sudut pandang orang lain. Jadi kalau ada istilah empati, kita mengetahui perasaan orang lain, kemudian simpati, yaitu kita betul-betul merasakan, tidak hanya tahu, tapi kita merasakan bagaimana perasaan orang lain gitu. Sehingga kepedulian itu bukan dalam urusan politik, ya yang tadi gini, oke saya nggak suka politik, oke tidak ada masalah. Tapi bagaimana kita sebagai manusia yang memang pada dasarnya itu adalah zone politikon, juga homo homini socius sama aja, itu punya peran-peran sosial sehingga melalui belajar civics and globalization kita diajar bagaimana melihat dari perspektif orang lain agar kita semakin dewasa dan siap untuk memimpin bangsa ini. Nah, yang keempat atau yang terakhir, basis pemikiran civics itu adalah mengajak kita semua untuk punya wawasan sebagai warga dunia. Ada sedikit gambaran ya, apa sih warga dunia itu, ada sedikit gambaran. Ada seorang tokoh namanya Herbert Marcuse. Beliau itu pemikir dari Mazhab Frankfurt di Prancis. Menuliskan dalam bukunya One Dimension Man. Ya, One Dimension Man, manusia satu dimensinya versi dia itu, dia melihat bahwa manusia itu saat ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di negara lain. Ya, contoh sederhana, Anda mau belajar, mau jadi tokoh gitu. Tapi ketika tidak mau tahu apa yang terjadi di Amerika, tidak mau tahu apa yang terjadi di Singapura atau yang di tetangga kita selatan kita yaitu Australia, maka kalau kita nggak mau tahu tentang itu, pasti kita nggak akan maju, bangsa kita nggak akan maju. Gitu. Inilah yang harus kita sadari. Civics itu mengajak untuk
memiliki kesadaran sebagai warga dunia bahwa Anda, kita semua mau bergerak atau tidak bergerak, mau rajin membaca atau tidak rajin membaca, itu pengaruhnya ke nasional gitu. Nah, saya sedikit mau sharing tentang kisah dulu ada tugas ke Cina dari Budi Mulya. Ini suka waktu itu, ketika saya ke Cina ngobrol dengan anak-anak saya bertepatan kita ke anak SD-nya mereka, SMP mereka, kemudian sampai ke perguruan tinggi mereka gitu ya. Mereka punya pemikiran yang sama bahwa apa yang menjadi cita-cita negara mereka itu harus didukung bareng-bareng. Nah, ini tanda bahwa kalau negara sudah maju, seperti Cina punya pendapatan ekonomi tinggi, menghutangi negara-negara yang lain, maka bargaining position terhadap negara lain juga semakin besar. Oleh karena itu, kesadaran berpikir ke sana itu harus ada.